apabila kita habis makan. Glukagon itu akan meningkat kalau kita sedang berpuasa. Nah, di sini bagi teman-teman yang menjalani ibadah puasa ya, saat ini glukagonnya yang aktif untuk memecah cadangan eh, glikogen untuk menjadi glukosa sehingga tubuh bisa bertahan untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, apa akibatnya kalau tidak terjadi regulasi yang bagus terhadap gula darah? Ya, sentral fatigue akibat hipoglikemia. Fatigue, jadi nggak mampu mengingat lagi, daya ingat menurun, gangguan fokus. Jadi nggak bisa mikir, ya. Otomatis ini akan sangat mengganggu kinerja kalau sudah mengalami gangguan hipoglikemi ini. Nah, gimana caranya supaya nggak hipoglikemi padahal dalam kondisi berpuasa? Nah, cadangannya, cadangannya yang diperbaiki. Jadi kalau memiliki cadangan yang bagus, otomatis kondisi hipoglikemi ini bisa diatasi, ya, bisa diminimalisir, ya. Meskipun namanya fasting, ya pasti akan cenderung mengalami penurunan kadar gula darah, tetapi jangan lupa kestabilan energi ini tidak dibentuk dalam semalam. Jadi memang sudah punya lifestyle yang pengaturan pola makan yang bagus sehingga tubuh sudah mampu adaptasi. Makanya pada orang-orang yang menjalani fasting di hari-hari pertama kan masih belum adaptasi tubuhnya. Nah, setelah minggu kedua, minggu ketiga, nah itu sudah mulai adaptasi karena tubuh kita pintar ya, dia sudah men-switchnya dengan memperlambat metabolisme sehingga energi yang dibutuhkan juga lebih rendah. Nah, apa implikasinya? Ya, implikasinya bisa pada pekerja shift ya, terutama pada shift malam yang sebenarnya kita istirahat, tapi kita masih tetap bekerja. Kebutuhan energi kita sebenarnya rendah, tapi kita masih dalam bekerja. Jadi otomatis proses makan kita juga harus diatur kalau kita menjalani shift ya, pekerjaan shift. Nah, kemudian protein dan fungsi otot. Nah, makronutrien yang lain yaitu protein ya, selain karbohidrat ada protein. Nah, protein ini penting ya untuk perbaikan dan jaringan otot ya, sintesis dan perbaikan jaringan otot. Di samping juga pembentukan enzim-enzim dan hormon metabolik sehingga berperan dalam pemulihan kerja fisik. Artinya, tubuh saat melakukan aktivitas membutuhkan energi, dia mayoritas menggunakan energi dari glukosa, karbohidrat. Tetapi untuk memperbaiki kemudian pemulihan, misalnya lelah akibat bekerja, nah itu protein yang diutamakan. Ya, kalau untuk mengembalikan energinya karbohidrat, tetapi untuk pemulihan jaringan, kemudian pemulihan aktivitas hormon, enzim, ya itu perlu protein. Jadi komposisi protein juga harus diperhitungkan pada saat pemberian nutrisi. Metabolisme protein itu berhubungan dengan turnover protein otot, ya. Turnover protein otot. Nah, yang paling bagus turnover protein ototnya adalah orang-orang pekerja-pekerja yang masih muda, ya, belum mengalami aging. Tapi kalau mengalami aging, dia kan secara fisiologis dia sudah turun ininya, apa namanya, eh, kemampuan metabolismenya. Di samping sel-selnya juga mengalami penuaan. Dia tentu saja akan mengalami penurunan kekuatan kerja. Nah, gimana implikasinya pada pekerja yang sudah lanjut usia, artinya sudah berumur di atas 40, di atas 50 yang memiliki pola makan yang tidak
baik, ya tidak baik, di mana komposisi proteinnya masih rendah. Nah, itu akan berakibat pada turnover protein otot yang eh, kurang, sehingga akan berisiko sarkopenia dan penurunan kekuatan kerja. Ototnya jadi mengecil karena atrofi, karena di samping nggak pernah latihan atau bergerak, dia juga mengalami penurunan kekuatan kerja karena kekurangan protein. Nah, implikasi pada pekerja lanjut ini ya implikasinya ada hal-hal tertentu yang harus diintervensi di samping komposisi makanan, juga latihan otot ya. Jadi latihan otot, latihan penguatan gitu. Jadi itu yang diberikan sehingga ototnya masih tetap kuat meskipun tidak semaksimal yang muda, tetapi dia masih tetap bisa bekerja dengan produktivitas yang standar, ya cukup gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian makronutrisi yang lain adalah lemak. Nah, lemak ini banyak yang takut ya, banyak yang takut makan lemak gitu. Padahal lemak itu masih tetap dibutuhkan. Tapi jangan lupa, yang kita butuhkan adalah lemak baik ya. Jadi bukan lemak yang jahat. Artinya lemak yang berdasarkan dari trans fatty acid gitu ya. Jadi lemak trans gitu. Lemak trans itu apa? Lemak apa namanya? Lemak yang sudah mengalami oksidasi ya. Jadi itu akan berisiko memperburuk kondisi kita. Nah, pilih lemak yang sehat. Sumber-sumber lemak yang sehat itu ya seperti contohnya alpukat itu ya, buah yang mengandung lemak yang sehat. Kemudian lemak dari ikan ya, jangan lemak dari apa namanya gorengan yang digoreng dalam minyak jumlah banyak dan lama. Nah, itu eh, mudah teroksidasi ya. Nah, lemak ini kita butuhkan di samping untuk cadangan energi jangka panjang, lemak juga kita butuhkan untuk pembentukan hormon. Ya, hormon juga membantu mengatur tubuh kita untuk bereaksi. Nah, itu terkait mm, lemak ya. Nah, ingat pada saat kapan tubuh kita memetabolisme lemak? Ya, pada saat tubuh kita memang mendapatkan asupan lemak. Nah, asupan lemak yang seberapa ya kita lihat asupan lemak yang kita butuhkan tidak boleh berlebih ya. Karena kalau berlebih pasti dia akan disimpan jadi cadangan dan akan berisiko terhadap penumpukan cadangan yang berisiko terhadap overweight dan obesitas ya. Sehingga kalau udah apa namanya overweight, obesitas itu efisiensi kerjanya kan jadi menurun. Ya, menurun sehingga akan membuat kondisi yang bersangkutan juga tidak sehat, cepat lelah, dan produktivitas juga menurun. Gimana terkait vitamin, mineral, dan kinerja? Nah, ini nih sering nih ditanyakan. Kalau misalnya suplemen apa sih yang diminum biar kuat kerja, Dok? Gitu. Nah, sebenarnya tidak ada suplemen yang spesifik ya. Multivitamin itu sudah lengkap eh, apa namanya komposisinya untuk memberikan suplemen tambahan pada tubuh kita. Tetapi kalau tubuh kita asupannya bagus, sumber karbohidrat, protein, lemaknya bagus, eh, karena di sumber-sumber yang kita makan seperti daging, sayur, buah. Nah, itu kaya akan vitamin dan mineral. Ya, jadi kapan dibutuhkan vitamin dan mineral itu satu, kalau seseorang baru pulih dari sakit, ya, misalnya kembali bekerja, itu mutlak perlu suplemen karena selama dia sakit, vitamin dan mineralnya itu bekerja keras untuk memproses pemulihan. Ya, tentu saja pada saat sakit diberi tambahan vitamin dan mineral karena asupan dari makanan dianggap eh, kurang cukup untuk komposisi yang seimbang kebutuhan vitamin dan mineral. Nah,
Kerja apakah terus-terusan minum vitamin ya? Sebenarnya namanya vitamin mineral itu kan suplemen. Ya, dia dibutuhkan dalam jumlah kecil, makanya mikronutrien tidak perlu terus-menerus. Jadi di mana kondisi tubuh kita saat membutuhkan, misalnya saat habis kerja yang berat, kelelahan, habis sakit, eh, asupannya kacau balau, ya asupan pola makannya tidak sehat karena mungkin suatu dan lain hal yang membuat pola makannya kacau gitu ya, tidak bisa mengatur pola makan, nah itu perlu suplemen untuk membantu metabolisme energi. Ya, karena suplemen meskipun dalam jumlah kecil, tapi kalau itu tidak ada, itu tidak akan bisa membuat metabolisme dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Ya, contohnya seperti kekurangan zat besi gitu. Dia kan dibutuhkan sedikit, tapi harus tetap ada di dalam komposisi makanan kita. Kekurangan zat besi ya ujung-ujungnya jadi anemia. Kalau anemia artinya hemoglobin kita udah rendah sehingga transport oksigen kita ke jaringan jadi menurun. Begitu pula dengan vitamin D ya, vitamin D yang eh, beken pada saat COVID ini karena dia punya fungsi ekstraskeletal yang cukup kompleks ya. Selain ini apa namanya? Selain fungsi untuk skeletalnya, dia ada fungsi imun, ada fungsi eh, penguatan otot, kemudian untuk stres juga, untuk gangguan tidur juga ya. Jadi banyak fungsi ekstraskeletalnya. Itu juga berhubungan dengan fungsi otot. Dan yang paling penting karena kita terus minum nih, keseimbangan cairan. Ya, keseimbangan cairan dan elektrolit itu juga harus diperhatikan pada saat kita melakukan pekerjaan, terutama pekerjaan yang membuat tubuh menjadi berkeringat, melepas panas. Ya, meskipun tidak berkeringat, tetapi kalau melepas panas, ya tetap butuh cairan dan elektrolit. Ya, jadi ini fungsi mikronutrien dalam kinerja di mana apa namanya fungsi untuk neuromuskular, fungsi untuk transmisi impuls saraf itu juga sangat bergantung pada keseimbangan elektrolit. Misalnya Anda kekurangan apa elektrolit apa kalsium, natrium, kalium gitu. Karena Anda malas minum gitu atau Anda menghindari garam gitu. Saya nggak mau makan makanan yang mengandung garam gitu. Bisa berisiko terhadap terjadinya hiponatremia, hipokalemia. Kalau hiponatremia dan hipokalemia ya otomatis lemas karena nggak bisa terjadi transmisi impuls saraf, reaksi apa namanya, waktu reaksi juga lambat, ya. Jadi diet-diet ekstrim itu sangat pernah butuh perhatian ya. Jadi kalau Anda sedang bekerja yang membutuhkan fokus tinggi, konsentrasi tinggi, daya ingat yang kuat, kemudian apa namanya kinerja otot yang maksimal ya, jangan sembarangan untuk mendefisit kalori Anda ya, karena itu berujung pada gangguan fungsi tubuh yang otomatis juga menurunkan produktivitas kerja. Ya. Nah, ini dia tentang cairan ya. Kalau tentang cairan ya tentu kalau tubuh kita sedang bekerja dalam kondisi cuaca yang ekstrim, cuaca dingin, cuaca panas ya. Cuaca dingin berisiko apa namanya hipotermia, tubuh kita nggak bisa fokus karena fokus untuk menjaga suhu tubuh di central body. Kemudian kalau cuaca yang panas, tubuh kita mengalami dehidrasi. Itu harus diantisipasi dengan pemberian minuman yang cukup atau cairan yang cukup supaya tidak jatuh dalam kondisi heat stress ya. Pekerja-pekerja mana aja yang bisa berisiko heat stress?
Ya, pekerja di bagian dapur itu risiko heat stress. Pekerja di bagian laundry itu risiko heat stress ya. Pekerja bangunan ya karena terpapar panas langsung. Nah, itu kita harus punya strategi hidrasi. Ya. Nih, sebagai reminding bagaimana metabolisme energi ATP sebagai sumber energi seluler ya. Nanti Anda bisa baca ya di kuliah basic fisiologinya sebagai gambaran dan reminding lagi bagaimana proses di dalam tubuh kita, proses metabolisme karbohidrat, proses metabolisme protein, proses metabolisme lemak. Ya, secara umum aja karena kan apa ergonomi ini basicnya umum ya, jadi tidak ke arah medis. Jadi nanti dibaca sekilas untuk reminding saja ya. Jadi kita fokus ke aplikatifnya di penggunaan nutrisi dan metabolisme dalam intervensi di lingkungan kerja. Ya. Nah, risiko apa nih kalau terjadi kekurangan nutrisi? Ya, otomatis ya kelelahan, fatigue, ya, kelelahan fatigue, kelelahan atau fatigue. Nah, kelelahan itu ada kelelahan sentral dan kelelahan perifer, ya. Jadi kalau kelelahan sentral ya otak kita lelah. Artinya udah nggak sanggup mikir, nggak sanggup fokus, nggak sanggup konsentrasi, daya ingat menurun, mudah mengantuk. Nah, itu kelelahan sentral. Akibat dari yaitu depresi glikogen, dehidrasi. Makanya Anda jangan kurang minum ya kalau dalam kondisi sehari-hari yang normal. Kalau sedang berpuasa kan memang dikondisikan untuk berpuasa. Ya, jadi antisipasinya ya sebelum mulai puasa, tubuh harus cukup cairan dan jangan melakukan aktivitas yang mengeluarkan keringat terlalu banyak. Nah, fatigue itu sebenarnya mekanisme multidimensi ya. Jadi fatigue sentral karena adanya neurotransmitter yang nggak seimbang, misalnya ion-ion itu ya tadi. Terus peran inflamasi dan stres oksidatif, eh, dan juga pengaruh status gizi terhadap fatigue. Nah, kalau ini fatigue yang perifer, ya depresi energi otot, jadi ototnya. Jadi hal yang gimana yang mengakibatkan depresi energi otot, yaitu tadi yang kekurangan cadangan glikogen, ya, kekurangan protein, ya, terutama untuk pekerja-pekerja yang mengandalkan fisik untuk angkat angkut, misalnya, ya, itu nggak boleh ini apa namanya kurang energi. Nah, gimana caranya intervensi ergonomi berbasis kapasitas metabolik? Jadi disesuaikan beban kerjanya dengan cara menghitung persentase VO2 max. Nah, Anda bisa lihat ini apa namanya berapa VO2 max orang yang normal pada umumnya general ya berapa persen. Terus apakah beban kerja kita sudah sesuai dengan VO2 max yang normal, beban kerja normal. Itu kan ada cara menghitungnya, ya. Nah, itu akan kita lihat kalau beban kerja kita terlalu berlebih, ya kita harus lihat mekanisme kerja istirahatnya berbasis fisiologi. Terus nutritional supportnya gimana? Kemudian ada program workplace wellness-nya gimana untuk pemulihan tubuh kita agar tidak mengalami beban kerja yang kronis. Ini harus diperhatikan. Sistem kerja istirahatnya, kemudian support nutrisi, dan program workplace wellness-nya. Ya, macam-macam program workplace wellness-nya. Jadi Anda bisa buat ini apa namanya suatu program untuk intervensi memperbaiki orang-orang yang di sekelompok pekerja yang ditengarai
punya beban kerja dengan beban kerja tinggi. Dari mana kita bisa lihat beban kerja tinggi? Bisa dari denyut nadi kerja, bisa dari persentase VO2 max, bisa. Ya. Karena gangguan metabolik tentu akan menghambat produktivitas. Jadi intinya kalau nutrisi tidak bagus, akan terjadi gangguan metabolik. Nah, gangguan metabolik akan menghambat produktivitas. Sehingga kondisi-kondisi gangguan metabolik itu yang harus kita cegah dan perbaiki. Ya, kalau sudah terlanjur ya mesti kita perbaiki. Tetapi ada paling bagus ya kita cegah. Jangan sampai jatuh pada sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik itu dari mana? Awal-awalnya pasti dari ketidakseimbangan energi balance. Jadi ya ketidakseimbangan energi. Ya, jadi eh, input lebih besar pada output, intake lebih besar daripada output, otomatis akan jadi overweight. Pada saat sudah mengalami overweight, pasti biomarker sudah mengalami perubahan. Apakah dia mengalami kadar glukosa yang meningkat, kadar kolesterol yang meningkat, sehingga kadar glukosa dan kadar kolesterol yang meningkat itu akan mengakibatkan low chronic grade inflamasi. Low chronic grade inflamasi akan membuat stres oksidatif pada pembuluh darah sehingga akan berisiko ke tekanan darah yang meningkat ya. Dan setelah overweight jatuh ke kondisi kalau tidak dikendalikan bisa ke obesitas gitu. Nah, sindrom metabolik itu ada yang masih ingat ya. Jadi sindrom metabolik itu suatu kumpulan kondisi atau gejala yang bisa berisiko pada gangguan metabolisme. Ya, contohnya yaitu lingkar perut di atas 90 cm pada pria, di atas 80 cm pada wanita. Kemudian ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Ada gangguan toleransi glukosa atau hiperglikemia. Dan ada gangguan dua parameter kolesterol yang tidak seimbang atau mengalami dislipidemia. Nah, itu udah jatuh dalam kondisi sindrom metabolik. Nggak mesti semuanya harus ada. Dua aja dari empat gejala itu sudah ada, sudah sindrom metabolik. Nah, kalau sudah kayak gitu ya risiko apa kalau sindrom metabolik? Ya risiko terkena penyakit kardiovaskuler. Jadi kardiovaskuler akan mengakibatkan eh, penurunan fungsi tubuh secara umum, ya. Jadi udah nggak optimal lagi, apalagi maksimal, ya udah. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya, implikasinya. Karena kalau ada seseorang yang jatuh pada kondisi diabetes, tentu dia akan mengalami gampang drop energinya, gampang hiperglikemi, gampang hipoglikemi ya karena kestabilan tidak memiliki pengaturan yang baik lagi untuk kadar gula darah sehingga harus dikontrol dengan ketat. Kalau orang dengan anemia berisiko penurunan VO2 max, jadi dia gampang lelah, dia kerjanya juga nggak maksimal, sehingga ini akan berimplikasi pada keselamatan kerja, ya. Jadi itu yang terjadi, ya. Implikasi pada absensi dan kecelakaan kerja, ya. Itu yang harus kita hindari. Nah, gimana contoh implikasi ergonomi di tempat kerja? Jadi, yang terkait dengan nutrisi dan metabolisme ya. Jadi, penyediaan waktu istirahat yang cukup sehingga tubuh bisa memulihkan energi dan makan. Ya, ada beberapa perusahaan yang menyediakan makanan untuk para pekerjanya untuk menjamin kualitas makanan itu sama sehingga apa yang didapat pekerjanya itu diharapkan standar sehingga bisa bekerja dengan maksimal ya. Kemudian apalagi desain beban kerja sesuai dengan kapasitas metabolik ya. Didesain beban kerjanya.
sesuai dengan kapasitas metabolik yang bersangkutan. Kalau sudah mengalami gangguan metabolik, ya, edukasi gizi yang secara rutin dilakukan sehingga para pekerja itu tercerahkan. Oh, dia paham. Oh ya, kalau saya tidak ingin jatuh ke kadar gula darah yang meningkat, saya tidak boleh selalu menambahkan gula di minuman saya gitu. Kan gula sudah kita dapatkan di karbohidrat. Konsumsi karbo jangan terlalu banyak gitu. Harus diseimbangkan dengan protein dan lemak ya gitu kalau. Dan ada regular medical check up untuk pegawai sehingga bisa dicegah kondisi eh, yang berlanjut, kondisi kesehatan yang atau kesakitan yang berlanjut. Ya, ini rasanya sudah diterapkan pada beberapa perusahaan yang baik sehingga dia bisa tujuannya kan untuk mempertahankan kondisi optimal pekerjanya sehingga beban membayar sakit pekerja juga bisa diturunkan ya kalau dimonitoring status kesehatan pekerjanya. Membuat desain intervensi berbasis eviden, contohnya asesmen status gizi, kemudian mengukur indeks massa tubuh, lingkar pinggang, biomarker, ya. Biomarker itu contohnya pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, gitu ya. Eh, jadi ketahuan nih mana orang-orang yang sudah sindrom metabolik gitu. Jadi diberikan intervensi khusus biar paling enggak turunlah ininya, lingkar pinggangnya, turunlah risiko sindrom metaboliknya gitu ya. Kemudian dilihat evaluasi produktivitasnya dan absensinya. Kemudian dilakukan intervensi gizi dan bagaimana cost and benefit-nya. Nah, contohnya ada apa namanya riset-riset terkini, ya riset terkini ini terkait dengan contohnya nih studi saya ya hubungan vitamin D dengan kekuatan otot gitu. Bagaimana pada para pekerja dengan yang lansia diukur kekuatan ototnya dan dicek vitamin D-nya, kadar vitamin D-nya, dan di analisis apakah ada nggak hubungan vitamin D dengan kekuatan ototnya. Nah, kalau ternyata ada, berarti ya kita bisa memberikan intervensi suplemen vitamin D yang teratur pada pekerja yang sudah menurun ininya fungsi ototnya. Jadi misalnya lansia kah, atau mungkin eh, kurang nutrisi karena habis sakit, ya, sehingga bisa menjadi peluang penelitian ergonomi di bidang klinis. Kita bisa lihat bagaimana kognitif dan performance terkait dengan eh, nutrisi itu juga bisa ya. Nah, kita kuliah di S2 nih kan nih semester 2 Anda masuk nih. Kita memang sudah fokus ke sub-sub topik, tapi selalu akan kita hubungkan dengan cikal bakal tesis kita. Jadi melalui kuliah nutrisi dan metabolisme ya prinsip dasar kinerja ini, nah ini bisa memberikan apa namanya ya pandangan bagi Anda atau insight ya mau neliti apa gitu, mau neliti apa dan melakukan intervensi apa gitu. Apakah intervensi terkait di nutrisi atau terkait di stasiun kerja atau terkait dengan memperbaiki kondisi lingkungan kerja. Nah, itu nanti Anda bisa eh, gali lebih dalam lagi ya. Ini kita belajar untuk bisa penganiayaan eh, bakal tesis kita ya. Karena kan gongnya Anda punya riset yang nanti Anda kukuhkan sebagai tesis Anda ya berdasarkan kuliah ini. Jadi kuliah ini sebagai dasar utama penyusunan tesis Anda ya. Ya, ini sekarang kita bicarakan skenario nih. Sudah siap dengan skenario? Oh, nggih. Siap. Ya.
uh, coba saya ini supaya kuliah kita interaktif. Jadi coba dibaca dulu Mani Gita kasusnya. Ya, Baik dok, untuk skenario kasusnya, di mana ada mm, seorang laki-laki usia 35 tahun bekerja sebagai operator ruangan kontrol pabrik. Yang kedua, eh, seorang laki-laki ini bekerja pada shift malam dari pukul 23 sampai dengan pukul 7 dengan rotasi 2-2-2. Yang ketiga, mengeluh sulit konsentrasi pukul 3 sampai dengan 5. Yang ya. keempat, eh, kerja ini sering mengkonsumsi kopi 4 sampai dengan 5 cangkir per malam. Selanjutnya, sering melewatkan makan utama hanya snack yang tinggi gula. Untuk IMT-nya 27 kilogram. Yang terakhir, di mana produktivitas menurun dan terjadi to near miss accident dalam 3 bulan terakhir. Iya, teman-teman lain sudah baca ya yang di PowerPoint ini. Nah, masalahnya apa ini si pekerja ini? Apa masalahnya? Satu, sulit konsentrasi. Lagi dok. Kemudian apa lagi? Untuk pekerjaannya itu memperoleh shift malam juga sebenarnya dok dan Tapi apakah itu masalah? tidak Shift mungkin malam? untuk kondisinya untuk kondisi Ya, ya dan juga dia harus mungkin bertugas. overkonsumsi Heeh. Dia harus overkonsumsi bertugas kopi. di shift malam. Jadi sebenarnya itu bukan masalah. Dia mendapatkan tugas ya. Tapi memang kondisi ini tidak ideal ya. Cuman kan kita memang pasti kalau sudah dapat shift malam kita harus kerja shift malam karena kita punya tugas untuk itu. Ya lagi. Mungkin sering melewatkan makan utama dan lebih Mm-mm. dominan snack tinggi gula ya dan juga Ya. overkonsumsi Heeh. untuk kopinya dok. Ya, terus? Mungkin bisa ini dok, apa Bu, overweight, jadi Ya. apa Ya. resiko tinggi untuk sindrom metabolik juga. Ya. Dilihat dari IMT-nya ya. Dilihat dari IMT-nya sudah lebih dari, kalau menurut WHO yang dikatakan overweight itu di atas 25 ya, di atas 25 sampai 30. Tapi kalau Asia Pasifik 27 ini sudah kategori obes ya, karena di atas 25 ya. Kalau kategori Asia Pasifik 23 sampai 25 itu overweight, di atas 25 itu sudah obes ya. Nah, dari masalah yang sudah didapatkan pada pekerja ini, apa yang Anda bisa analisis? Apa yang Anda bisa analisis? Ini, shift malam. Menggunakan shift malam berarti apa yang terganggu secara fisiologi? Mungkin dari segi pola tidur ya mungkin berakibat ke gangguan tidur Iya, juga dok. betul sekali ya, irama sirkadiannya. Ya, pola tidurnya. Jadi itu secara fisiologi irama sirkadian. Apalagi? Irama sirkadian satu. Itu masalah satu. Masalah dua, Mungkin terkait Mungkin asupan dari energi. kognitifnya dok, ya. karena sulit untuk berkonsentrasi karena jam tidur terganggu Iya, juga dok. karena irama sirkadiannya yang nggak eh, yang terganggu karena memang shift malam ya otomatis ini. Ya, masalah yang kedua apa? Ini, Asupan ya, Gaya hidup asupan dan gitu, pola makan. ya, pola pola makannya, makan ya, tinggi pola gula ya. makannya, ya, betul sekali. Pola makan tinggi gula, ya, pola makan tinggi gula. Ini masalah kedua. Ini masalah pertama ini ya, ini sudah jadi satu. Masalah kedua ini.
pola makan minum, kafein yang tinggi gula. Terus, apalagi? Masalah ketiga, ya ini ya, komposisi tubuhnya, ya overweight dan obese. Nah, itu yang perlu Anda analisis. Kenapa fisiologi sirkadian mengakibatkan apa namanya, sulit konsentrasi, kan itu ya. Kenapa bisa sulit konsentrasi? Karena secara fisiologi sirkadian itu terjadinya penurunan alertness, ya, kewaspadaan. Secara hormonal kita memang harus sudah istirahat karena kita makhluk siang hari. Ya, kita kan makhluk siang hari, sebenarnya ini kita bukan makhluk malam kan. Ya, jadi makhluk siang hari dipengaruhi oleh hormon kortisol. Hormon kortisol kita peak levelnya dari pagi sampai sore. Sedangkan malam kita sudah dipengaruhi oleh hormon melatonin. Jadi alertness kita kurang. Ya, kemudian ya pola makan ini mengakibatkan apa? Risiko diabetes, gangguan apa namanya? Gula, kestabilan gula. Ya, kalau kestabilan gula tadi tuh mempengaruhi apa? Fungsi kognitif terganggu kan? Jadi sulit konsentrasi juga. Kemudian apa lagi? Kontraksi terganggu untuk energi karena gula adalah sumber energi ya. Hmm. Karena kalau sudah terjadi eh, konsumsi tinggi gula kan risiko intoleransi glukosa. Ya, sehingga terjadi apa? Penurunan efisiensi ya. Otak itu sangat bergantung pada glukosa yang stabil ya. Jadi kalau kita mengalami gangguan toleransi glukosa itu akan fluktuatif dia glukosanya. Sehingga itu juga yang membuat tubuh menjadi eh, sulit konsentrasi dan aktivitas eh, kerja ototnya juga menurun ya. Sehingga akan mengakibatkan produktivitas menurun. Nah, apa sarannya? Apa sarannya? Apa saran Anda kalau Anda sebagai konsultan ergonomik pada pekerja ini untuk memperbaiki kondisi itu? Jangan ambil shift malam gitu. Kan nggak bisa ya, karena dia harus rotasi tetap harus ketemu shift malam. Kasihan temennya yang terus dapat shift malam. Apa saran Anda terkait dengan ini? Ya mungkin manajemen Dok, kalau untuk Ya, perbaikan sirkadian mungkin lebih ke pola apa ya, pola shift malamnya mungkin lebih banyak. Kalau yang lebih sering mengambil lembur gitu sepertinya kurang lebih itu mungkin untuk hari liburnya bisa sedikit diperbanyak. Mungkin untuk polanya tadi kalau nggak salah itu polanya ada mungkin ada yang dua 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 atau ya, ya bisa diubah terkait dengan polanya agar memperoleh waktu istirahat yang lebih optimal mungkin seperti itu. ya, ya. Pola eh, putaran shiftnya, ya, rotasi shiftnya, ya, rotasi shift yang diperhatikan. Ya, karena saya sempat ketemu sama pekerja yang ternyata shiftnya 5 hari malam gitu. Habis itu eh, apa namanya, libur, habis itu langsung pagi, habis itu malam lagi gitu. Jadi kacau. Jadi itu yang membuat ini ya penurunan alertness. Satu, rotasi shift. Terus kedua apa? Apa yang Anda mau intervensi ergonominya nih. Ketemu sama pekerja kayak gini. Ya mungkin Bagus. ini Citra aja dari tadi sama Mani. Ada Serahyuningsih.
sambil ini. Ayo, Sri Wahyuningsih, apa intervensi ergonominya ya supaya kita ini kan kita kalau dengan diskusi kan kita kebayang apa sih pentingnya ini menceritakan nutrisi dan metabolisme di ergonomi gitu. Biar masuk dia ininya ke aplikasinya. Kalau kita belajar tentang metabolisme karbohidrat, metabolisme glukosa, metabolisme lipid itu kan udah waktu S1 itu ya. Uh, Apa intervensinya? Sri, mungkin ini nggak online ya? Izin menjawab, Bu. Oh ya, Anita. Eh, Ya, silakan Mungkin Anita. dari tempat kerjanya Nike, kita bisa kasih intervensi untuk memberikan menu yang berbeda-beda di saat jam istirahat seperti Nike, Dok. Jadi jadi ada nanti pekerja yang tidak hanya beratnya di karbohidrat saja yang lebih besar persentasenya, mungkin nanti dibagi rata nih ke Dok gitu dan dibeda-bedakan menunya setiap harinya, Dok. Seperti itu mungkin, Dok. Ya, komposisi nutrisinya ya, yaitu kalau perusahaannya memberikan makanan ya. Ya, kan kadang-kadang ada perusahaan yang tidak memberikan makanan, tetapi asal udah jaga malam, biasanya dikasih apa namanya makanan ya. Jadi komposisi makanan ya, betul sekali Anita. Jadi komposisi makanan diperhatikan. Nah, diperhatikan pemberian makanan sebelum shift ya, pemberian makanan sebelum shift. Jadi ada energi cadangan yang juga dipakai supaya dia nggak terus-terusan ini ngopi, makan gula, ngopi, makan gula gitu ya. Ada pengaturan makanan. Terus ya berarti tadi sudah rotasi shift, pengelolaan makanan. Terus apa lagi? Untuk Dok ini Ratna, gimana? maaf dok, tadi saya dari toilet dokter. Oh ya, gimana? Ah, ah. Ya, Sri ya? mungkin yang bisa, Ya, ya ya dok, maaf dokter, ya. tadi saya dari toilet dok. Oh nggak apa-apa. Ya ya. Ayo. Mungkin bisa ditambahkan untuk ini dok, melakukan monitoring kesehatan, salah satunya untuk evaluasi IMT-nya dok. Jadi dikejar untuk IMT-nya di bawah 25 dokter. Ya. Ya, bisa itu nanti untuk treatment selanjutnya untuk pengendalian IMT-nya ya. Nah, kalau untuk ini dulu disrupsi arsitektur tidur nih. Ini apa nih sarannya nih? Karena dia kasih malam nih. Ada yang pernah riwayat shift malam, teman-teman di sini? Izin menjawab, Iya, Mungkin, oh ya. silakan Aini. mungkin bisa kayak micro break gitu yang terjadwal, kayak istirahat misalnya setiap kerja 1 sampai 2 jam, istirahatnya 5 sampai 10 menit dengan melakukan beberapa peregangan, mungkin jalan jalan ringan atau peregangan leher atau bahu, Dok. Iya, iya. Terima kasih ya Aini. Ya, itu salah satunya memberikan micro break atau power nap. Ya, jadi istirahat singkat tidur bisa 15 menit mungkin berbagi dengan temennya. Mungkin kalau istilahnya dulu saya di klinik ya ada tidur satu, tidur dua. Jadi ada yang eh, berjaga berdua atau berjaga berempat ya bergilir tidurnya. Jadi itu untuk mencegah apa namanya penurunan konsentrasi ya dan kelelahan dan seperti tadi juga micro break kalau misalnya nggak bisa tidur micro break tapi ya paling penting itu ya micro break dan power napnya ya jadi tidur dalam waktu singkat itu bisa memulihkan. Nah beberapa intervensi yang bisa Anda berikan pada pekerja dengan kasus ini di samping nanti akhirnya harus dipantau untuk overweightnya, harus dikendalikan pola makannya ya dan lain sebagainya sehingga tidak jatuh pada kondisi yang lebih parah lagi.
Ya, jadi ini pembahasannya. Jadi otak tuh sangat bergantung pada glukosa stabil ya. Jadi pola makan yang tinggi gula akan mengakibatkan spike insulin. Insulinnya jadi fluktuatif, gulanya juga fluktuatif ya. Shift malam itu juga mengganggu regulasi circadian rhythm kita ya, sehingga berdampak pada metabolisme. Nah, ini intervensinya ya seperti yang tadi Anda sudah sampaikan, jadi pengaturan makan ya, kemudian strategi shift, kemudian power nap yang terstruktur atau break time gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya, kinerja manusia itu ditentukan oleh kapasitas metabolik dan faktor-faktor yang multidimensi ya. Jadi nutrisi itu berperan dalam bioenergetika dan fatigue ya. Karena nutrisi dan metabolisme itu menentukan kapasitas energi yang dipakai untuk bekerja ya. Pendekatan ergonomi ini bersifat integratif ya. Jadi tidak hanya bisa menyasar manusianya aja, tapi dia menyasar pada beban kerjanya, menyasar pada lingkungannya, sehingga bisa dilakukan intervensi yang berbasis fisiologi sehingga meningkatkan produktivitas dan keselamatan. Ya. Nah, ini ada beberapa kasus yang mungkin Anda bisa diskusikan. Nah, sekarang saya masuk ke kasus dua ya. Bentar loh, saya cari dulu kasus dua supaya ada gambaran. Ya, kasus dua. Coba dibaca. Siapa sekarang gilirannya? Kalau kuliah siang-siang gini satu arah, biasanya ngantuk. Kalau kita diskusi aja, ya. Siapa ini? Belum? Oh ya, Oktavian, Iya dok. silakan. Silakan dok Iya. dibaca. Kasus 2 ini pekerja konstruksi di lingkungan panas. Pria 42 tahun, pekerja konstruksi outdoor dengan suhu lingkungan 34 sampai 36 derajat Celcius. Keringat berlebihan, kemudian minum kurang dari 1 liter selama 4 jam kerja, mengeluh lemas, kram otot, tekanan darah menurun saat berdiri. Iya, terima kasih. Nah, sekarang jadi masalahnya apa? Apa yang perlu dianalisis pada kasus ini? Ya, mohon izin dok. Oke, silakan. Mungkin yang pertama itu terkait dengan ini lebih ke pekerja yang di lingkungan panas ya, pastinya ada heat stress yang akan dialami oleh pekerja. Bisa dilihat dari suhu lingkungannya 34 sampai 36 itu ternyata sudah termasuk apa ya, mengalami beban panas atau pekerja itu mengalami heat stress yang cukup tinggi, apalagi ada radiasi dari matahari langsung yang pastinya mempengaruhi dari
beban metabolik kerja fisik dari pekerja itu sendiri. Mungkin itu yang pertama, Dok. Mm-mm. Ya, terima kasih Citra. Berarti panas ya, panasnya, suhu, suhu lingkungan. Suhu lingkungan plus ditambah aktivitas fisiknya yang akan meningkatkan produksi panas internal. Ya, terus berikutnya mungkin siapa? Aini atau Izin, siapa saja boleh silakan. Sri ya. izin menjawab, Dok. Dokter, masalah yang selanjutnya di sini mungkin terkait dengan ini, Dok, keringat berlebihan karena panas tadi, jadi adanya dehidrasi, Dokter. Iya, dehidrasi. Ya, betul sekali dehidrasi. Masalah kedua dehidrasi. Karena keringat lebih dan minum kurang dari 1 liter selama 4 jam. Terus, baik, terima kasih Sri. Selanjutnya, masalahnya apa lagi? Tadi suhu lingkungan yang panas. Dehidrasi. Masalah Ada berikutnya, heat cramps, Dok. ya, Ada heat cramps-nya. Kram otot. eh-eh. Ya, berarti itu apa Ya. namanya kondisinya? Dia mengalami apa? Biasanya apa electrolyte imbalance ya. Ya, betul sekali, Dok. Ya, ketidakseimbangan elektrolitnya itu masalah ketiga. Terus kemudian ini juga dok, kalau dilihat tekanan darah menurun berarti ada gangguan sirkulasi ya. Eh, Iya, Saat berdiri kemungkinan ada hubungan dengan orthostatic hypotension dok. iya, bisa jadi Mungkin dari karena saya itu dah. hipospastik. Ya, ya, terima kasih, Dr. Octavian. Sudah jadi ditemukan ada 4 ya, 4 apa namanya, 4 masalah pada kondisi ini, pada kondisi pekerja ini. Jadi ada produksi panas yang berlebih, ada dehidrasi, ada imbalance elektrolit, dan penurunan tekanan darah. Jadi ya gangguan sirkulasi ya mengakibatkan juga gangguan kemampuan kerja ya, gangguan VO2 max-nya juga, VO2 efektifnya ya. Nah, apa yang harus ini apa namanya diintervensi nih secara ergonomik? Kalau untuk intervensi dok, yang Mm-mm. paling pertama mungkin dari ini ya, engineering control-nya. Jadi perbaikan lingkungan kerjanya. Misalnya kita mengurangi paparan panas, ada area teduhnya, kemudian mempertimbangkan ventilasi yang baik ataupun cooling area yang penting. Ya, Kemudian status hidrasi dari pekerja ini juga harus dipertimbangkan. ya, Kemudian yang penting mungkin juga pengaturan sistem kerjanya, Dok. ya, Kayak ya work rest cycle-nya, misalnya ya, ada 45 menit kerja, 15 rest, gitu-gitu. ya, Sambil ya, jadwal hidrasinya juga harus diperhatikan biar ya, nggak kurang dari 1 liter untuk ya, minum, betul sekali. gitu, Dok. Heeh, betul sekali ya. Terima kasih, Prof. Tevian, masukannya Asik. dan itu intervensinya ya. Jadi betul sekali. Jadi kita harus memperhatikan work rest cycle-nya ya, karena kondisi kerja berat ini di bawah panas, kerja fisik, kemudian rehidrasinya, rehidrasi dengan memperhatikan edukasi terkait elektrolit. Kadang-kadang pekerja itu cuma taunya minum air putih aja gitu ya. Jadi terkait edukasi terkait elektrolitnya juga diperhatikan sehingga dia bisa selang-seling dengan peminum yang mengandung elektrolit. Nah, betul sekali itu ada area teduhnya, ya, ada apa namanya perlindungan terhadap panasnya, paparan panasnya, ya, itu apa namanya atur kembali. Kalau memungkinkan ada area teduh yang bisa membuat dia untuk berteduh sejenak gitu, ya. Dan yang terakhir, eh ya, tekanan darah menurun ini ya mesti dipantau ya dengan monitoring ya, monitoring denyut nadi kerja.
Bisa aja dia tekanan darah turun karena apa namanya eh, eh, mekanisme kompensasi dia bekerja ya. Jadi durante kerja itu harus dipantau denyut nadi kerjanya ya untuk memastikan bahwa si pekerja itu masih dalam kondisi yang baik dalam proses bekerjanya sehingga bisa disuruh istirahat kalau memang kondisi menurun sehingga bisa mencegah kecelakaan kerja. Ya. Ya, saya rasa itu ya kuliah kita hari ini terkait nutrisi dan metabolisme. Jadi teman-teman semua di sini sudah paham ya, sudah paham terkait dengan bagaimana intervensi nutrisi dan metabolisme pada sistem kerja sehingga bisa memperbaiki produktivitas. Nah, saya ingin memberikan tugas ya. Jadi nanti Anda tidak perlu ujian lagi terkait nutrisi dan metabolisme ya. Saya ingin memberikan tugas, nanti saya share tugasnya lewat Kortinya, Citra ya. Anda membuat semacam artikel, artikel kurang lebih 2.000 kata ya, 2.000 hingga 3.000 kata, semacam short komunikasi ya. Nah, terkait dengan pembahasan kasus-kasus yang nanti saya sampaikan kasusnya ya. Jadi ada berapa mahasiswa di sini? 7 ya? Ya dok, ada 7. 7 ya. Ada 7. Nanti masing-masing mahasiswa apa namanya membuat artikel kurang lebih 2.000 kata, 2.000 sampai 3.000 kata berdasarkan pembahasan dari kasus yang saya berikan ya. Nanti artikelnya itu dikumpulkan saat ujian. Ya, saat akan waktu ujian. Jadi nggak minggu depan itu kumpul, nggak. Saat waktu ujian. Tapi tolong susun dengan baik karena saya, apa namanya, ini artikel Anda ini bisa Anda submit di jurnal. Ya, bisa di jurnal ergonomi, bisa di jurnal-jurnal kesehatan keselamatan kerja. Ya, dengan bentuk short komunikasi. Ya, jadi kan ada modelnya ada original artikel, ada case report, ada short komunikasi gitu ya. Jadi ini cukup short komunikasi ya. Jadi nggak perlu bahasan yang terlalu mendalam, tapi Anda bisa lakukan submission ini pada jurnal sehingga Anda udah punya tulisan pada saat ini Anda mau ujian proposal nanti gitu. Ya. Jadi sudah punya tulisan yang Anda sendiri sebagai penulis eh, pertamanya gitu ya. Jadi itu nanti kasus akan saya sampaikan ke Kortinya Citra. Jadi kasusnya mirip seperti ini. Nanti Anda apa namanya buat lap- semacam laporan kasus, tetapi apa namanya eh, isinya ada latar belakang, ya, tolong dicatat ada latar belakang isinya, kemudian analisis fisiologis dan metaboliknya, kemudian estimasi, estimasi sederhana, misalnya estimasi masalah, misalnya eh, estimasi kebutuhan energinya berapa, estimasi beban kerjanya dalam MET berapa, estimasi VO2 max-nya berapa, estimasi kehilangan cairan kalau ada kasus panas berapa. Ya, itu gunakan asumsi berbasis literatur. Ya, itu analisis terkait masalah. Kemudian yang keempat, identifikasi risiko ergonominya. Seperti ada risiko akutnya apa, risiko kroniknya apa, potensi kecelakaan kerjanya gimana, dampak jangka panjangnya gimana secara metabolik. Ya, karena kita kan membahas tentang nutrisi dan metabolik nih. Kemudian yang kelima,
desain intervensi ergonomi berbasis nutrisinya apa gitu. Desain intervensi ergonomi berbasis nutrisinya apa? Jadi strategi nutrisinya gimana, penyesuaian beban kerjanya gimana, modifikasi lingkungan, monitoring fisiologisnya gimana, gitu ya, desain intervensi ergonominya. Ada yang tolong di mute dulu ya. Nah, semuanya itu harus apa namanya pakai sitasi juga ya. Mungkin paling enggak sitasinya 5 sampai 10 lah ya, 5 sampai 10 sumber sehingga ini bisa Anda submit di jurnal-jurnal tertentu bebas sehingga Anda ada maknanya ikut kuliah, dapat tugas dan Anda punya tulisan terkait dengan kasus-kasus yang diberikan dalam nutrisi dan metabolisme, terutama kaitannya dengan kerja. Ya, ada pertanyaan terkait tugas? Mungkin, mohon izin dok, Ya, dia mungkin memastikan kembali terkait untuk pengemasan jurnalnya, berarti kita bisa nih misalnya membuat sesuai dengan format jurnal apa JEI ergonomi atau yang lainnya, mungkin seperti ini kok dok nih. boleh, boleh. Iya, iya, Jadi baik. intinya Anda bikin short komunikasi yang mencakup poin tadi itu. Ya, jadi ada latar belakang, kemudian analisis fisiologis dan metaboliknya, kemudian analisis khususnya, kemudian identifikasi risiko ergonomi, kemudian desain intervensi ergonomi berbasis nutrisi dan metabolisme, kemudian apa namanya dikritisi, artinya kritisi appraisal terhadap tulisan Anda. Apakah cukup intervensi nutrisi saja? Mana yang lebih bagus? Apakah memberikan intervensi nutrisi atau mengubah stasiun kerja, tuh. Atau dengan mengintervensi metaboliknya. Nah, itu kritisi. Anda melakukan diskusi di sana, ya. Nah, itu aja Oke dok. dengan simpulan, tentu saja simpulan dan sitasinya, ya, referensinya. Iya, terima kasih Itu dok. nanti dikumpul pada saat Anda ujian, ya. Jadi tolong diingat itu nanti akan saya kirimkan kasus-kasusnya sama Citra. Jadi ada 7 kasus yang saya berikan pada mahasiswa S2 ya, 7 mahasiswa kan? Ya, Iya, iya betul dok. ya, Iya dok, ada 7 mahasiswa. ya, ya. Terima kasih. Terima kasih perhatiannya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh? Pertanyaan terkait kuliah tadi, terkait tugas, ya, terkait nutrisi dan metabolisme, ya, silakan. Sudah jelas? Udah dok. Iya, terima kasih. Ada dok. Berdasarkan kuliah kita hari ini juga bisa jadi bakal tesis Anda kalau Anda ingin memberikan intervensi nutrisi dan metabolik, misalnya pada pekerja shift malam yang diberikan apa namanya intervensi apa tadi itu snack sebelum mulai kerja atau sistem power nap yang diberikan sehingga dilihat apakah dia mengalami kelelahan yang sudah terperbaiki atau kelelahannya memang tidak teratasi. Nah, itu kan bisa dibandingkan tuh pre and post-nya pada orang-orang pekerja ini itu bisa itu idenya. Kemudian pemberian nutrisi elektrolit pada pekerja bangunan
dibandingkan dengan pemberian air putih saja atau pemberian air putih plus jus misalnya. Karena jus kan ada kandungan mineral dan elektrolitnya juga. Ya, mungkin itu bisa dibandingkan. Jadi kalau nggak sempat beli minuman elektrolit atau disediakan minuman elektrolit, disediakan jus buah. Nah, itu dibandingkan. Mungkin tidak berbeda bermakna eh, rehidrasinya, tetapi secara pemulihan apa namanya kondisi kekuatan ototnya atau keluhan krampnya bisa berkurang. Nah, itu juga bisa dipakai sebagai tesis cikal bakal tesis Anda kalau Anda berminat untuk eh, di bidang nutrisi ergonomik. Ya, nah, ya mungkin itu ya bayangan untuk pemahaman terkait dengan kuliah kita yang menjadi dasar dari penyusunan tesis nantinya. Ya, terima kasih perhatiannya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah kita hari ini. Nanti saya berikan kopinya eh, untuk teman-teman di sini ya. Jadi terkait PowerPoint satu, kemudian PowerPoint basic fisiologi terkait nutrisi dan metabolisme, dan juga soal. Ya, soalnya. Bukan soal, kasus maksudnya. Ya, ya. Iya, Dok. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Terima Iya. kasih, Kasih, Dok. Dok. Ya, Siap. sama-sama. Kasih, Dok. Hmm.